bahwa seakan-akan Habib Lutfi ini telah menemukan makamnya seorang Habib pada abad ke-19. Nah, ini yang tentu menjadi kejanggalan pertanyaan ya. Kan seharusnya itu sudah, ya kalau memang sudah Sayyid, kalau memang di situ ada bin Yahya, ya kan seharusnya tidak ada kata-kata ditemukan. Seharusnya memang sudah tahu kan begitu. Jadi seakan-akan ini kayak dibuat Habib Lutfi itu telah menemukan. Jadi kesannya itu karena beliau selama ini dianggap sebagai seorang yang kasar masyarakat dan pemerintah pun ikut mendukung apa yang menjadi rencana-rencana busuk mereka. Karena apa? Karena memang masyarakat dan pemerintah tidak menyadari. Yaitu karena sudah tertutupi oleh semangat juang, kalimah-kalimah beliau. Misalkan Habib Lutfi dengan kata-kata yang selalu mengajak persatuan dan kesatuan. Ini yang sangat menghipnotis masyarakat. Ya, membuat masyarakat ini kehilangan rasa kritisnya lagi ya. Siapakah sosok Raden Saleh Putra Mataram? Kenapa Raden Saleh bergelar kesatria Belanda? Dan benarkah Raden Saleh seorang Habib? Dan kenapa seorang Habib dipanggil Raden Putra Mataram? Kali ini kita akan membahas sosok Raden Saleh. Karena kalau kita sudah melihat ada kebohongan dari penemuan makam itu, yaitu yang sudah terbukti adalah pemalsuan makamnya KRT Sumodiningrat di Semarang, berarti makam-makam yang sebelumnya atau yang lain yang ditemukan oleh beliau Habib Lutfi bin Yahya ini tentu harus kita telusuri, harus kita cek kembali. Ya, saya mau mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret bahwa Habib yang halus, Habib yang kelihatan manis halus ini justru lebih berbahaya daripada Habib-Habib yang sudah kelihatan arogan, yang sudah kelihatan kasar. Karena dampaknya ini sangat luar. Sekali lagi ini tujuannya tidak ingin menjelekkan atau mendiskreditkan siapapun, memojokkan siapapun. Tapi ini demi pelurusan sejarah. Kalau urusannya sudah tentang kebenaran pelurusan sejarah, siapapun itu yang melanggar kita harus berani mengingatkan, harus ada yang berani meluruskan. Kalau tidak, maka anak cucu kita yang akan menjadi korban. Waspadalah, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nurmas Nurrahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang sebuah video di sebuah channel YouTube yang berjudul Makam Habib Abad ke-19 ditemukan Habib Lutfi, ternyata anak Raja Mataram. Itu judul video tersebut. Video yang diposting sekitar 5 bulan yang lalu ini menarik untuk saya bicarakan kembali karena dalam video tersebut menganggap Habib Lutfi telah menemukan makam Habib pada abad ke-19. Yang ternyata makam Habib yang dimaksud itu adalah makamnya Raden Saleh yang ada di Bogor. Padahal kita semua telah mengenal siapa Raden Saleh itu, sudah kita kenal dalam buku-buku sejarah. Kalau kita mungkin pernah mendengarnya, adalah seorang pelukis. Beliau adalah seorang pelukis, seorang seniman yang melukis yang pernah bekerja pada kerajaan Hindia Belanda ya, pada masa pemerintahan Belanda. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan beberapa tanda tanya kenapa Raden Saleh yang sudah dikenal sebagai seorang penulis legendaris, beliau itu lebih dikenal sebagai seorang seniman yang memang sudah tidak asing lagi di negeri kita ini, terutama di kalangan para seniman lukis itu beliau tentu namanya sudah tidak asing lagi, Raden Saleh ini. Tapi selama ini beliau itu hanya dikenal sebagai seorang seniman dan memang tidak ada
yang menyebut bahwa beliau itu adalah seorang habaib. Ini kalau kita mengenalnya, ini yang agak aneh kok tiba-tiba kemudian Raden Saleh ini makamnya Habib Lutfi ini kemudian kok menemukan seorang Habib, yaitu ternyata makamnya Raden Saleh. Kalau memang melihat silsilah dari Raden Saleh ini, memang beliau itu adalah, bapak beliau adalah bernama Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, dan ini menunjukkan bahwa bapak beliau adalah keturunan Arab dan itu ada bin Yahya. Nah, kalau melihat dari itu sih sebenarnya kita sudah tidak asing lagi. Memang kalau misalkan itu dikaitkan bahwa ternyata Raden Saleh ini adalah seorang Habib, ini tentu wajar saja ya kalau melihat keturunannya ada bin Yahyanya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada kejanggalan, kok seharusnya ini kan sudah diketahui sejak lama kan, masalahnya ini sudah tertulis di berbagai buku sejarah bahwa beliau adalah keturunan dari Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya. Seharusnya diketahui, kok tiba-tiba ini seperti Habib Lutfi ini kok seperti menemukan sebuah makam Habib baru, seperti kayak apa ya, kayak orang itu selama ini tidak tahu terus tiba-tiba menemukan, seakan-akan di situ Habib Lutfi digambarkan seorang yang menemukan makam yang tiba-tiba ya, istilahnya tiba-tiba diketahui itu Habib menemukan. Jadi dari judul video ini saja itu sudah menunjukkan bahwa seakan-akan Habib Lutfi ini telah menemukan makamnya seorang Habib pada abad ke-19. Nah, ini yang tentu menjadi kejanggalan pertanyaan ya. Kan seharusnya itu sudah ya, kalau memang sudah Sayyid, kalau memang di situ ada bin Yahya ya kan seharusnya tidak ada kata-kata ditemukan. Seharusnya memang sudah tahu kan begitu. Jadi seakan-akan ini kayak dibuat Habib Lutfi itu telah menemukan. Jadi kesannya itu karena beliau selama ini dianggap sebagai seorang yang kasaf, yaitu bisa melihat sesuatu yang manusia lain tidak bisa melihatnya, yaitu adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh para wali-walinya Allah atau wali-walinya Allah. Tentu mungkin arahnya adalah untuk ingin menunjukkan otoritas beliau Habib Lutfi sebagai seorang yang kasaf. Mungkin tujuannya seperti itu ya, biar dianggap telah menemukan ya. Dan juga kalau kita melihat sosok Raden Saleh ini, beliau juga adalah seorang tokoh yang selama ini dianggap hanya ikut menginspirasi semangat juang lewat karya lukisan. Dan itu pun dari karya beliau yang berjuang lewat lukisan itu masih multitafsir. Apa yang menjadi maksud dari goresan dalam lukisannya itu. Tapi kok tiba-tiba Raden Saleh ini dianggap oleh Habib Lutfi sebagai seorang pejuang, ya, seorang pejuang, kemudian sampai diperingati kholnya, yaitu dianggap sebagai pejuang, kemudian makamnya diresmikan dan kemudian dikholi, diperingati kholnya. Setiap tahunnya ya layaknya seorang tokoh yang betul-betul mempunyai jasa yang besar untuk negeri ini. Padahal kalau kita mau melihat ya, kalau kita mau melihat fakta-fakta, tentu banyak sekali tokoh-tokoh pribumi yang jasa-jasanya itu tentu lebih besar, lebih banyak lagi kalau hanya sekedar seperti itu. Tapi cara penghormatannya tidak ada ya, tidak sampai segitunya ya. Tapi ini beliau Raden Saleh yang lebih dikenal sebagai seorang pelukis, kok tiba-tiba kemudian diperingati, kemudian dielulukan. Ada apa? Apa karena mungkin di belakangnya ada embel-embel bin Yahya, kemudian terus seperti ini ditunjukkan? Ya, wallahu alam ya. Nah, hal semacam ini tentu tidak jauh beda dengan makam-makam yang selama ini ditemukan oleh Habib Lutfi dan kemudian diresmikan di Khauli setiap tahunnya. Ini memang seperti sengaja didesain untuk tujuan yang tidak lain adalah untuk menunjukkan otoritas beliau Habib Lutfi, dan
untuk menunjukkan otoritas klan beliau agar semakin diakui oleh masyarakat. Ini mungkin yang menjadi tujuannya ya. Sebagai agar dianggap sebagai klan yang sangat berjasa besar pada negeri ini. Dan kalau ini masyarakat sudah bisa tertipu oleh informasi tentang jasa-jasa mereka yang fiktif ini, maka tujuan selanjutnya adalah mereka akan mudah sekali melancarkan aksi busuk-busuk mereka, yaitu aksi tipu-tipu mereka. Sehingga apa yang dilakukan mereka ini diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali di tengah masyarakat maupun oleh pemerintah sendiri. Bahkan ya, ini kita sudah melihat fakta, bahkan karena dianggap sebagai bagian dari klan yang paling berjasa di negeri ini, banyak dari masyarakat dan pemerintah pun ikut mendukung apa yang menjadi rencana-rencana busuk mereka. Karena apa? Karena memang masyarakat dan pemerintah tidak menyadari. Yaitu karena sudah tertutupi oleh semangat juang, kalimah-kalimah beliau. Misalkan Habibul Lutfi dengan kata-kata yang selalu mengajak persatuan dan kesatuan. Ini yang sangat menghipnotis masyarakat, ya, membuat masyarakat ini kehilangan rasa kritisnya lagi. Yaitu karena kalimat-kalimat semangat juang beliau, kemudian menceritakan klan-klan beliau yang begitu berjasa besar di negeri tercinta ini, akhirnya masyarakat ini atau pemerintah pun ikut terlena sehingga mereka tidak menyadari, tidak ada rasa curiga sedikit pun kepada klan Ba'alawi ini. Dan inilah yang mungkin menjadi tujuan busuk mereka yang perlu, dan tentu ini perlu kita waspadai bersama ya. Padahal kalau kita mau melihat siapa jati diri Raden Saleh itu sendiri, itu kalau kita menilik dari sejarahnya, melihat fakta-fakta tentang Raden Saleh, itu beliau ini layak disebut sebagai seorang pejuang atau pahlawan di negeri ini itu aja masih perlu dipertanyakan. Beliau ini layak atau tidak. Karena kalau melihat riwayat hidup Raden Saleh yang sejak usia 10 tahun itu diasuh oleh pamannya, yaitu Kiai Adipati Suromenggolo, yang saat itu menjabat sebagai seorang bupati di Semarang. Jabatan tersebut tentu menunjukkan pamannya itu sebagai seorang antek Belanda ya. Kalau ini kan masa eranya Indonesia belum merdeka, memang masa penjajahan, dan tentu pejabat-pejabat itu adalah bagian dari antek Belanda. Nah, dan kemudian beliau ini bisa melanjutkan pendidikan pada seni lukis, melanjutkan pendidikannya di luar negeri karena ada biaya, memang dibiayai oleh pemerintah Belanda. Ketika rakyat Indonesia ini lagi berjuang melawan penjajah, beliau ini, Raden Saleh ini, dia justru asik bersekolah dengan dibiayai oleh Belanda. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya, kalau goresan lukisan beliau Raden Saleh itu memang telah menginspirasi semangat juang pribumi, yaitu salah satu lukisan yang fenomenal yang kita kenal adalah beliau ketika melukis penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan di situ kan ada dua versi. Yang satu pertama dilukis oleh dari kalangan pihak Belanda, kemudian beliau mencoba melukis tapi dari sisi yang berbeda. Kalau dari pihak Belanda melukisnya itu maksudnya adalah untuk menggiring opini, menunjukkan kelemahan seorang Pangeran Diponegoro, tapi kalau yang melukis Raden Saleh ini menunjukkan Pangeran Diponegoro itu ditangkap, tapi Pangeran Diponegoro itu masih menunjukkan sebuah perlawanan yang begitu sengit melihat dari tampak wajah di lukisan yang dilukis oleh Raden Saleh ini. Dan itu adalah salah satu karya beliau yang dianggap menginspirasi semangat juang pribumi ya itu. Di antaranya ya, memang ada beberapa. Tapi kalau kemudian itu ya, ini sampai membuat beliau itu terus seperti terus dieluk-elukan, terus sampai diperingati haulnya ya. Tentu ini sangat berlebihan ya, seakan-akan beliau Raden Saleh ini seakan-akan punya jasa yang begitu besar ya. Bahkan ada seorang tokoh yang mempertanyakan sebenarnya
Raden Saleh ini termasuk masih antek Belanda atau memang betul-betul seorang pejuang? Itu juga ada yang mempertanyakan seperti itu. Masalahnya kalau melihat background beliau yang selama ini itu hidup, sekolahnya di Belanda itu memang dibiayai, sekolahnya di luar negeri itu memang dibiayai Belanda, bahkan di situ tertulis juga bahwa beliau pernah juga mengharap pada Belanda untuk bisa mendapatkan bantuan uang agar bisa melanjutkan studinya itu. Nah, saya kira hal-hal semacam ini tentu harusnya menjadi kewaspadaan kita semua ya, untuk kita melihat berbagai makam-makam yang selama ini sudah ditemukan oleh Habib Lutfi yang kemudian diresmikan. Ini patut kita pertanyakan kembali. Soalnya sudah terbukti adalah makamnya KRT Sumodiningrat di Semarang itu adalah palsu, dan ini tentu bisa menjadi petunjuk kita untuk lebih melihat makam-makam dari penemu yang sudah ditemukan Habib Lutfi sebelumnya. Baik, untuk lebih mengingatkan pada apa yang saya sampaikan tadi, mengingatkan kita untuk lebih mewaspadai tentang penemuan-penemuan makam yang sudah ditemukan oleh Habib Lutfi selama ini, terus kemudian yang diklaim ini adalah makam bin Yahya, makam dari Ba'lai dan sebagainya. Untuk mengingatkan, mari kita simak video dari channel tersebut, kita simak sampai tuntas sehingga kita akan lebih paham bagaimana beliau ini, Habib Lutfi ini meresmikan makam, bagaimana klaim beliau ini terhadap makam-makam yang telah ditemukan, yang diyahyanisasi, yang diba'alawisasi. Baik, mari kita simak videonya tersebut sampai tuntas. Mencuri Raden Saleh, seorang Habib dari Sadah Ba'alawi kembali trending, usai tayang pada Kamis, 5 Januari 2023. Siapakah sosok Raden Saleh Putra Mataram? Kenapa Raden Saleh bergelar kesatria Belanda? Dan benarkah Raden Saleh seorang Habib? Dan kenapa seorang Habib dipanggil Raden Putra Mataram? Kali ini kita akan membahas sosok Raden Saleh. Raden Saleh yang kini sedang ramai diperbincangkan, ternyata beliau adalah seorang Habib keturunan Rasulullah. Pendingin bangsa ini bisa menjauhkan dari segala benturan, dari segala provokasi yang akan memecah belah bangsa ini atau umat ini khususnya. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, Raden Saleh memiliki nama lengkap, Said Soleh bin Hussein, bin Aud bin Hasan, bin Idrus bin Muhammad, bin Hasan bin Yahya. Merupakan Sadah Ba'alawi yang nasabnya, garis keturunan, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Raisam Jamiah Ahlu Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah, dengan singkatan, Jatman, Habib Lutfi bin Yahya meresmikan joglo makam Raden Saleh Syarif Bustaman, atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Saleh Syarif Bustaman, yang terletak di Jalan Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Habib Lutfi mengatakan, sohibul makam Raden Saleh, jalur nasabnya bersambung sampai Rasulullah, dan ibunya bersambung sampai sahabat Abu Bakar. Dalam riwayat Raden Saleh, sangat mengidolakan kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada Abah Habib Lutfi yang telah datang di Kota Bogor dengan menguak mutiara yang terpendam. Sehingga, kita semua mengetahui kewalian dan kepahlawanan seorang tokoh Raden Saleh. Dan alhamdulillah Habib Lutfi Al-Mukarram mengingatkan kita semua melalui Abah Toto, melalui Gus Turmuzi ya, untuk terus menjaga ini ya, seperti konsistensi dari Habib Lutfi dalam memperjuangkan NKRI, dalam memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin bagi semua gitu. Selain itu, Ketua MUI Kota Bogor, Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh menyatakan bahwa la yariful wali illal wali, hanya wali yang mengetahui wali. Alhamdulillah dengan datangnya Abah Lutfi menghadiri makam ini, menjadi keberkahan untuk kita semua dan dapat mengungkap yang selama ini tertutup dari kita.
Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri oleh para pejabat negara, Wali Kota Bogor Bima Arya, beserta wakil dan jajaran Pemkot. Ketua MUI Kota Bogor, Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh. Rois Syuriah, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Bogor, MWCNU Bogor Barat, Utara, Timur, Tengah, Selatan Kota Bogor, Ansor Kota Bogor, Ansor Cibinong, Ketua RMI Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya. Lalu, siapakah Raden Saleh Putra Mataram? Dan benarkah Raden Saleh seorang Habib keturunan Yaman? Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Semarang pada tanggal 23 April 1880. Hal ini tertulis di pusaran makam Raden Saleh Bogor. Menurut Wakil Tanfidziyah PCNU Kota Bogor, Gus Turmudi, bahwa ia mendengar langsung dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Raden Saleh memiliki nama lengkap Said Soleh bin Hussein, merupakan sadah Ba'alawi yang nasabnya atau garis keturunan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Melalui perkawinan Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memiliki marga bin Yahya. Bima Arya juga mengatakan, ketokohan Raden Saleh menjadi kebanggaan untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Karyanya dikenal oleh kalangan ningrat Eropa hingga kini. Dan pada haulnya, kita dapat mengenal Islam yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan yang diajarkan guru kita Maulana Abah Habib Lutfi bin Yahya. Bagi masyarakat Indonesia, Raden Saleh bukan nama asing. Dia adalah maestro lukis masa kolonial, yang sukar dicari tandingannya, bahkan hingga hari ini. Di balik sosoknya yang lebih banyak dikenal sebagai pelukis legendaris, Raden Saleh, dikonfirmasi oleh Habib Lutfi bin Yahya, ternyata keturunan Rasulullah SAW. Hanya saja, dia tak menonjolkan silsilahnya. Raden Saleh enggan menyebut dirinya sebagai Habib. Berikut ini adalah profil Raden Saleh. Lahir di 1807, pemilik nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman, adalah pelukis Indonesia keturunan Arab Jawa pioner, lukis seni modern Indonesia. Ada yang janggal, kenapa Raden Saleh lebih memilih gelar Raden? Pasalnya, pelukis ini merupakan keturunan Hadramaut Yaman, dan sosok Said. Said, dalam Khazanah Islam Nusantara, merujuk pada keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syarif, merupakan keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lazimnya seorang Said atau Habib, menonjolkan sisi sebagai cucu Rasulullah. Namun, berbeda, Raden Saleh memilih gelar Jawa, yakni Raden. Meski terkesan menyembunyikan silsilahnya, Raden Saleh sejak muda sudah dihormati karena bakatnya. Pada masa dewasanya, dia adalah pelukis yang sangat disegani. Beberapa lukisannya sangat legendaris. Di antaranya, Perburuan Banteng atau La Chasse au Taure au Sauvage, 1855, The Wounded Lion, 1839, 3, The Lion Hunt, 1840, dan Penangkapan Pangeran Diponegoro, 1857. Raden Saleh dilahirkan di keluarga Jawa Ningrat. Dia cucu dari Said Abdullah Boestaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Said Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Zarif Husain, tinggal di daerah Terboyo, dekat Semarang. Sejak 10 tahun, ia diserahkan pamannya, Bupati Semarang, kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemaran menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat, Volkschool. Keramahannya bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Raden Saleh mendapat beasiswa untuk belajar di negeri Belanda tahun 1829. Di sana ia berkenalan dengan kalangan ningrat dari banyak istana di Eropa, khususnya dengan Groesberzog von Saxe-Coburg-Gotha. Raden Saleh juga menerima gelar Ksatria Belanda, Austria dan Prusia. Dialah pelukis Indonesia yang paling berbakat dan berhasil pada abad ke-19. Raden Saleh adalah pelukis Jawa pertama yang secara sistematis menggunakan cat minyak dan mengambil teknik-teknik barat, realisme pada potret, pencarian gerak, perspektif, dan komposisi berbentuk piramid dan sebagainya. Kini ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Seni Lukis Indonesia. Pada Jumat pagi 23 April 1880, dia jatuh sakit. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa aliran darahnya terhambat karena pengendapan yang terjadi dekat jantungnya. Pelukis ini meninggal di Bogor tahun 1880 dan dimakamkan di Jalan Bondongan, kini Jalan Pahlawan. Bersebelahan dengan makam istrinya Danurejo, putri dari Kesultanan Mataram. Dan akhirnya, Habib Lutfi bin Yahya meresmikan joglo makam Raden Saleh Syarif Bustaman. Kamis, 30 September 2021. Alhamdulillah, setelah kita menyimak video tersebut, semoga ini bisa menjadi peringatan kita semua untuk lebih mewaspadai, untuk lebih meneliti, mengecek kembali tentang penemuan makam-makam yang sudah ditemukan oleh beliau Habib Lutfi atau makam-makam yang sudah dibinyayakan atau diba'alawisasi. Ini harus perlu kita cek kembali dan kita telusuri kembali.
semua makam-makam. Karena kalau kita sudah melihat ada kebohongan dari penemuan makam itu, yaitu yang sudah terbukti adalah pemalsuan makamnya KRT Sumodiningrat di Semarang, berarti makam-makam yang sebelumnya atau yang lain yang ditemukan oleh beliau Habib Lutfi bin Yahya ini tentu harus kita telusuri, harus kita cek kembali. Ya, saya mau mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, bahwa Habib yang halus, Habib yang kelihatan manis halus ini justru lebih berbahaya daripada Habib-Habib yang sudah kelihatan arogan, yang sudah kelihatan kasar. Karena dampaknya ini sangat luar biasa. Ya, ibaratnya musuh yang paling berbahaya adalah dari zamannya baginda Nabi, itu yang digambarkan paling berbahaya adalah orang munafik. Orang munafik. Ini sangat berbahaya dan ini tentu semoga bisa menjadi peringatan untuk kita semua bahwa seorang yang halus, santun itu lebih berbahaya daripada yang sudah tampak jelas kasar dan keras. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.